Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang objek di Blender. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat objek, mengubah posisi, rotasi, skala maupun bentuk si objek. Oke, langsung saja ya. Di sini pertama atau defaultnya si Blender ini sudah meng-add satu objek ya, satu buah objek, yaitu si kotak ini. Dan by the way di sini yang ini adalah si lighting untuk lightingnya, dan ini adalah kameranya, sedangkan objeknya cuma satu ini saja ya. Untuk menyeleksi suatu objek, kita bisa menggunakan klik kiri, dan jika terseleksi dia akan menjadi orange sepertinya, tapi untuk objek dia outlinernya menjadi orange seperti ini, jadi pertanda bahwa dia sudah terseleksi seperti itu. Oke, yang pertama saya akan melakukan pengubahan posisi atau transformasi posisi dari si objek ini ya. Bagaimana caranya? Oke, di samping kiri ini kita ada beberapa tab ya. Di sini ada move, rotate, dan scale, transform, dan yang lainnya ya. Namun untuk kali ini saya akan memaparkan yang ini saja, keempat ini. Yang pertama ini adalah si move ini ya, move atau gerak. Nah, ketika kita ketika objek dalam posisi terseleksi, ini outlinernya yang oranye ini, dan kita mengklik tombol ini, tab move ini, maka di sini akan keluar sumbu X, Y, Z sama seperti yang ada di sini. Dan ini fungsinya adalah untuk menggerakkan si objek ini sesuai dengan sumbunya. Ya, di sini saya contohkan, misalnya saya akan menggerakkan si balok ini ke sumbu Y ya. Nah, seperti ini. Ini juga bekerja untuk sumbu X dan Z. Sebentar, saya akan aktifkan screencast-nya. Nah, dan di sini untuk move sendiri ada shortcutnya, yaitu menekan tombol G. Nah, cukup sekali saja ditekan atau diketik saja seperti itu, maka dia akan menjadi free move atau gerakan bebas. Nah, tadi sebelumnya kan di sini move-nya dia sebatas ini ya, mengikuti salah satu sumbu ya, jika kita klik suatu sumbunya. Namun di G ini dia menjadi free move atau gerakan yang bebas kemana saja seperti ini. Jadi bagaimana cara kita untuk menggunakan si shortcut, namun dia juga mengikuti arah si suatu sumbu di sini seperti itu. Gampang saja, di sini kita bisa mengklik G ya, G-nya sudah diklik ya. Kemudian kita ketik arah mana yang akan kita tuju. Misalnya saya sini ingin menggeser si objek ini ke arah sumbu X, jadi kita tekan X lagi. Nah, jadinya dia sama sih seperti yang ini, seperti yang kita lakukan dengan melakukan klik sumbunya. Ya, cuma di sini kita tidak perlu menahan klik atau mendrag si mouse ini, atau menahan tombolnya lah seperti itu. Nah, seperti itu. Ini juga berfungsi untuk kedua sumbu juga, yaitu Y dan Z. Di sini saya akan menggerakkan ke sumbu Y, jadi G dan Y. Nah, seperti itu. G, Z. Nah, di sini nggak nampil ya untuk Z-nya, ataupun tombol kedua untuk keyboardnya tidak ditampilkan, namun ketika teman-teman coba pasti bisa dia. Nah, seperti itu. Dan jika kita
sudah menggerakkan si objek, kita klik kiri untuk mengkonfirmasi atau langsung meletakkannya di sana seperti itu. Jika kita klik kanan, maka dia akan kembali ke posisi awalnya. Maka klik kiri untuk mengkonfirmasi dan Ctrl Z untuk mengundunya. Kemudian untuk rotasi, di sini tab yang selanjutnya adalah rotasi. Nah, di sini sumbu yang tadi untuk gerakannya dirubah menjadi seperti ini ya, seperti melingkar. Nah, ini visualisasinya kita bisa melingkar merotasi objek ini. Konsepnya sama saja seperti menggerakkannya, cuman di sini dia rotasinya sesuai dengan sumbunya ya. Misalkan seperti ini, saya mengklik salah satu sumbunya, maka dia akan rotasi ke arah atau sumbunya ini menjadi titik rotasinya seperti itu ya. Dan untuk shortcutnya kita bisa menggunakan tombol R di keyboard. Nah, seperti ini. Ini untuk free move-nya ya. Kalau kita tekan sekali dia menjadi free rotate, rotasi bebas. Namun jika kita ingin menggunakan shortcut dan kita ingin merotasinya dengan titik rotasi ini adalah sumbu X, ini ya, sumbu X yang merah, kita bisa tekan RX. Nah, seperti itu. Konfirmasi, klik kiri, dan jika untuk mengundunya Ctrl Z. Nah, oke, gampang kan? Dan kemudian untuk skala. Nah, di sini si kursornya sumbunya berubah bentuk lagi. Nah, menjadi seperti ini. Si skala ini adalah mengubah bentuk objeknya ya, atau mengubah skala si objek. Nah, tapi ini skalanya sesuai dengan sumbu yang kita klik, ataupun arah dari skalanya mengikuti dengan sumbu yang kita klik dan drag ini ya. Dan untuk shortcutnya bisa menggunakan S. Nah, ini adalah free scale. Nah, skala bebas, jadi dia melakukan skala ke 3 sumbu ini ya. Nah, tadi itu kan saya contohnya dia membentuk skala ke 1 sumbu saja, tergantung sumbu mana yang kita klik. Misalkan sumbu Y, X, dan Z. Nah, namun untuk si free scale ini dia melakukan skala ke semua arah ya, seperti ini. Dan bagaimana jika kita ingin men-scale-nya ke satu arah namun dengan menggunakan keyboard? Sama seperti konsepnya di move dan rotate, kita hanya perlu menekan scale lalu menekan tombol keyboard ke mana arahnya. Misalnya ke sumbu X. Nah, dia akan bergerak ke sumbu X, ataupun menskala ke sumbu X, sumbu Z seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita meng-create objek lainnya? Ini kan objeknya kotak. Bagaimana cara kita membuat objek yang lain seperti bentuk yang lain lah, misalnya lingkaran ataupun sebagainya. Oke, di sini di tab atas ini ada yang namanya add. Ya, ini add ini adalah meng-add-nya ataupun membuat ataupun memasukkan. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan ya. Namun untuk objeknya di sini kita ada yang namanya mesh. Ini mesh. Nah, di dalam mesh ini ada beberapa jenis objek yang bisa kita ini taruh ke dimensi 3D ini, seperti plane, cube, circle, UV sphere, icosphere. Dan by the way, ini adalah bentuk-bentuk standarnya saja ya. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu ya,
ini diawali dari bentuk standar yang seperti ini, dan sisanya nanti kita yang bentuk sendiri seperti itu ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk meng-add spare ini adalah silinder apa namanya, seperti bola seperti ini. Ntar saya akan gerakkan satu persatu. Nah seperti ini bentuknya ya. Kemudian ada juga yang plan. Nah untuk plan ini dia cuma bidang datar seperti ini, dia tidak mempunyai skala ke atas ataupun dimensi ke atasnya, cuma 2 dimensi. Sini ada juga icosphere, silinder, dan juga cone seperti ini. Nah untuk meng-add objek ini pun juga ada shortcutnya ya, jika teman-teman malas untuk mengklik. Di sini ada shortcutnya yaitu Shift A. Nah ini Shift plus A. Nah jadi dia akan menampilkan pop up untuk menambahkan suatu objek ya, ataupun yang lainnya. Dan masing-masing objek ini pun bisa kita lakukan rotasi, skala maupun movement. Oh iya, saya mau lupa ini menerangkan satu hal, yang itu transform. Nah transform ini adalah bentuk dari ketiga yang di atas ini, move, rotate, dan scale. Hampir lupa dari saya. Nah di transform ini komplit sekali sih menurut saya, karena di sini kita bisa melakukan movement, rotasi, dan juga skala secara bersamaan dalam satu tampilan ya. Nah kan yang tadi kita perlu mengklik salah satu dari ini untuk mengubah posisi ataupun bentuk si objek ini ya. Namun untuk di transform ini kita bisa membentuk sebuah objek ataupun memanipulasinya dalam satu ini apa sih namanya, pokoknya dalam satu ini dah. Nah dalam sekaligus seperti itu. Yap, mungkin sekian untuk video pembahasan kali ini mengenai objek